Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada pertemuan dengan judul materi yaitu adalah kurva IS dan LM. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan hanya fokus pada bagaimana pembentukan kurva IS dan LM. Kemudian nanti setelah UTS kita akan melanjutkan dengan keseimbangan dari IS dan LM. Nah, oleh karena itu, hari ini silahkan difokuskan dulu pada bab materinya, yaitu adalah kurva IS dan kurva LM. Nah, eh, apa sih yang dimaksud dengan kurva IS dan LM? Kita sebelum masuk ke dalam materi tersebut, pasti sudah teman-teman di sini sudah mengetahui bahwa peristiwa tahun 30-an itu merupakan tragedi ekonomi global, di mana pada masa itu banyak sekali fenomena ekonomi di mana banyak sekali pengangguran sampai 25%, kemudian mata uangnya melemah, kemudian permintaan agregatnya turun, dan permasalahan ekonomi yang lainnya. Hal ini menimbulkan pemikiran baru yang awalnya ekonom itu berpikir bahwa harga itu bersifat fleksibel, yaitu adalah pemikiran dari Adam Smith, yaitu pemikiran klasik yang menganggap bahwa biarkan semuanya itu mencapai keseimbangannya sendiri. Jadi biarkan pasar ini berjalan dengan bebas. Entah itu barang dan jasa, entah itu tenaga kerja, ataupun sumber daya lainnya, ya biarkan berjalan dengan secara bebas. Nah, ternyata di tahun 30-an pemikiran itu tidak berjalan dengan sesuai dengan pemikiran Adam Smith dan para rekan-rekannya pada masa itu. Sehingga ketika terjadi banyak sekali fenomena-fenomena di tahun 30-an, ini muncullah pemikiran baru, yaitu adalah pemikiran Keynes, di mana pada masa itu harus ada campur tangan pemerintah, sehingga pasar ini tidak dibiarkan berjalan secara bebas. Pada masa pemikirannya klasik, menganggap bahwa kita hanya melihat penawaran agregat saja. Tapi ketika kita pemikiran Keynes sekarang kita juga melihat bagaimana permintaan agregat ini bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran. Jadi kan pemikiran Keynes ini menganggap bahwa ketika masyarakat ini memiliki daya beli, kemudian dia memiliki permintaan agregat, dan ketika permintaan agregat ini semakin lama semakin meningkat, maka produsen itu akan memproduksi barang-barangnya lebih banyak, sehingga penawaran agregat pun itu juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu, dengan pemikiran klasik awal, kemudian pemikiran Keynes, para ekonom menggabungkan permintaan dan penawaran agregat, di mana dalam jangka panjang kita tahu bahwa pemikiran menggunakan pasar bebas, yaitu harga yang fleksibel. Kemudian pemikiran Keynes menganggap bahwa dalam jangka pendek itu harga itu berjalan dengan kaku. Maksudnya adalah dalam jangka panjang produsen akan menyeimbangkan kembali. Dia akan beradaptasi dengan kondisi perekonomian pada masa itu yang akhirnya mengakibatkan keseimbangan akan kembali normal. Sedangkan dalam jangka pendek, produsen ini masih belum bisa mengatasi atau beradaptasi dengan perubahan-perubahan ekonomi. Entah harganya menjadi naik, kemudian produsen itu tidak akan dengan mudah atau dengan cepat menanggapi hal tersebut. Karena kan produsen ini ketika dia berproduksi tidak hanya sekedar supply yang ada di pasar, tapi dia juga punya stok. Nah, ini juga akan mempengaruhi ketika harganya turun atau ketika harganya naik, tidak akan semudah itu untuk eh, disesuaikan. Nah, contohnya seperti saat ini karena ada perang Iran, kemudian harga-harga plastik menjadi meningkat, harga BBM juga meningkat. Nah, otomatis kan produsen-produsen ketika terjadi peningkatan-peningkat ini, mereka juga akan merasa, khususnya bukan produsen plastiknya ya, tapi produsen-produsen yang menggunakan jasa plastik ini tadi, industri makanan, industri kuliner, di mana ketika akhirnya harga plastiknya meningkat dengan cepat, tidak semudah itu untuk meningkatkan harga jual dari makanan-makanan itu gitu loh. Nah, itu yang dinamakan dengan harga kaku. Ya tadi ya, jadi perubahan dalam permintaan agregat ini juga akan mengaruhi pendapatan. Jadi ketika permintaan agregatnya meningkat, kemudian penawaran agregatnya eh, menyeimbangkan itu,
merespon terhadap hal tersebut, maka pendapatan pun juga akan meningkat. Nah, jadi di sini model permintaan agregat yang dikembangkan dalam bab ini adalah yang disebut dengan ISLM. Jadi tujuan model ini adalah menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada tingkat harga tertentu. Nah, IS sendiri itu adalah investment dan saving, di mana kurva IS ini merepresentasikan apa yang terjadi di pasar barang dan jasa. Sedangkan kalau LM itu merupakan singkatan dari liquidity atau likuiditas dan money. Dan kurva LM ini merepresentasikan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan uang. Kita review sedikit mengenai kurva agregat demand, di mana kita tahu bahwa pergeseran agregat demand itu dipengaruhi oleh jumlah uang beredar yang meningkat ataupun menurun. Nah, di sini kita bisa melihat ada pergeseran agregat demand dari AD1 ke AD2 kemudian ke AD3, di mana eh, agregat supply-nya itu bentuknya hanya vertikal lurus ke atas. Berarti vertikal lurus aja. Nah, mohon maaf maksud saya horizontal saja. Nah, ini menunjukkan bahwa harganya itu tetap. Jadi harganya itu kaku. Nah, jadi di sini model SLM menunjukkan interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Kemudian suku bunga itu merupakan variabel penghubung untuk ISLM. Nah, AD ini juga nanti akan menjadi turunan dari kurva IS. Nah, kita masuk pada pasar barang dan kurva IS, di mana kurva IS ini menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga itu dijelaskan dalam model Keynesian Cross. Jadi semakin besar keinginan masyarakat untuk membelanjakan uang, maka semakin banyak barang dan jasa yang dapat dijual oleh perusahaan. Semakin banyak yang dapat dijual perusahaan, maka semakin besar output yang akan mereka produksi dan semakin banyak tenaga kerja yang akan mereka pekerjakan. Jadi tadi ketika permintaan agregatnya meningkat, penawarannya pun juga ikut meningkat. Kemudian ketika outputnya itu meningkat, ya penawarannya meningkat, maka itu akan membuat produsen membutuhkan tenaga kerja untuk berproduksi. Nah, akhirnya dia akan membutuhkan tenaga kerja yang eh, akibatnya nanti akan mengurangi pengangguran. Nah, kemudian untuk bisa mempelajari mengenai kurva IS, kita harus memahami terlebih dahulu, yaitu adalah Keynesian Cross, di mana Keynesian Cross itu terdiri dari pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah yang benar-benar dibelanjakan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk barang dan jasa. Nah, pengeluaran yang direncanakan itu adalah jumlah yang ingin dibelanjakan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk barang dan jasa. Gimana kemudian untuk kurvanya? Kurvanya, oke, sebelum kita masuk kurva, kita lihat dulu dengan modelnya, di mana pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan itu kan kita ingat bahwa ada modelnya untuk pendapatan, yaitu adalah CIG. Nah, ini adalah representasinya, yaitu adalah untuk kurva IS, itu adalah pengeluaran uh, planning expenditure atau pengeluaran yang direncanakan, itu adalah CIG, di mana C sendiri itu adalah faktor dari Y min T atau disposable income. Nah, ini ya kurvanya. Saya rasa teman-teman sudah pernah melihat kurva ini di mata kuliah sebelumnya, yaitu di pengantar ekonomi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pengeluaran yang direncanakan yaitu adalah C, yaitu fungsi dari Y min T plus I plus G, dan MPC itu adalah kecenderungan untuk mengkonsumsi. Nah, kemudian eh, perekonomian dalam keseimbangan, ya pasti ya, jadi ketika sebuah negara sudah memiliki anggaran untuk direncanakan, pasti ada yang namanya pengeluaran aktualnya. Nah, pengeluaran aktualnya itu yang paling ideal itu adalah ketika pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan itu sesuai. Jadi memiliki yang namanya
keseimbangan atau equilibrium income. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa equilibrium income itu adalah ketika actual expenditure dan planned expenditure itu bertemu, sehingga Y itu sama dengan PE atau pendapatan itu sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, untuk mencapai keseimbangan itu tadi pasti ada prosesnya. Oke, sebentar. Eh, Tunggu sebentar ya. Nah, untuk mencapai keseimbangan itu pasti ada berproses ya. Jadi pada saat pasar tidak mencapai keseimbangan, perusahaan ini akan mengalami perubahan persediaan yang tidak direncanakan. Dan hal ini akan mendorong mereka untuk menyesuaikan tingkat produksi. Nah, perubahan produksi tersebut kemudian mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, sehingga menggerakkan perekonomian menuju keseimbangan. Nah, ini ya, jadi adjustment to equilibrium di teori Keynesian cross, di mana PDB itu berada di atas keseimbangan, kemudian pengeluaran yang direncanakan berada di atasnya PE1. Jadi eh, ketika ini ada dua kasus di mana PE1 ada di sini, yang direncanakan ada di PE1, kemudian ternyata ya pengeluaran aktualnya lebih besar, maka yang terjadi adalah pendapatannya akan turun. Sedangkan ketika yang direncanakan lebih sedikit daripada yang direncanakan, maka uh, unplanned drop in inventory cost income atau pendapatannya akan meningkat. Nah, kemudian uh, kebijakan fiskal. Jadi di sini karena kita belajar tentang kurva IS, maka yang berlaku di sini adalah kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini akan memberikan dampak multiplier. Nah, di sini dicontohkan adalah dampak multipliernya itu adalah government expenditure. Jadi pemerintah mengeluarkan atau menambah anggaran belanja negara yang tujuannya adalah untuk memberikan efek multiplier kepada pendapatan masyarakat. Contohnya seperti sekarang, tujuannya adalah saat ini contohnya adalah MBG, koperasi, kemudian jalan tol yang tujuannya adalah supaya banyak masyarakat yang mendapatkan pendapatan dari program-program tersebut. Tapi oke, nah ini kita bisa melihat di sini ya bahwa selisih dari kenaikan anggaran itu akan mengakibatkan pendapatannya akan lebih besar. Jadi eh, ketika belanja negaranya hanya dinaikkan sebesar ini, ternyata pendapatannya akan lebih besar. Nah, di sini menunjukkan bahwa efek dari bertambahnya pengeluaran pemerintah itu akan memberikan jauh lebih besar pertambahan pendapatan. Nah, ini ya. Jadi alasannya kenapa? Karena ini tadi konsumsi itu adalah C, fungsi dari Y dikurangi dengan T. Jadi ketika peningkatan pengeluaran pemerintah menaikkan pendapatan, konsumsi juga akan meningkat. Kenaikan konsumsi ini kemudian akan kembali meningkatkan pendapatan yang selanjutnya kembali meningkatkan konsumsi dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan multiplier effect dari eh, peningkatan anggaran ini tadi. Nah, kemudian ini ya kita bisa melihat bahwa perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, di mana ketika perubahan awal itu adalah delta Y sama dengan delta G. Jadi ketika ada penambahan government, maka ada penambahan pendapatan. Kemudian untuk konsumsi pertama, dilihat dari MPC-nya dikali dengan delta G. Kemudian ketika ada perubahan kedua, itu ada MPC kuadrat. Sedangkan perubahan ketiga adalah MPC pangkat 3. Jadi nanti akan dampaknya akan berlipat-lipat ganda. Nah, kebijakan yang lainnya itu adalah pajak, di mana ketika pemerintah ini memotong pajak, tujuannya adalah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Itu pun juga memiliki multiplier effect yang cukup besar di sini. Bisa dilihat dari kurvanya. Ini ya, dari delta Y per delta T sama dengan
minus MPC per 1 min MPC. Nah, ini ada studi kasus ya, contoh-contohnya yaitu ada pada masa John F. Kennedy yang dia meningkatkan pemotongan pajak berdasarkan gagasan Keynes yang akibatnya adalah pertumbuhan PDB real mencapai 5,3% pada tahun 1964 dan 6,0% pada tahun 1965. Nah, tingkat pengangguran ini turun dari 5,7% pada tahun 63 menjadi 5,2% pada tahun 64. Lalu turun lagi menjadi 4,5% pada tahun 65. Nah, jadi di sini John F. Kennedy ini memiliki kebijakan yaitu adalah pemotongan pajak yang akhirnya memiliki dampak-dampak yaitu peningkatan PDB, penurunan pengangguran, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan George W. Bush, di mana itu tahun 2000 ya, jadi tadi yang tahun 61, sekarang tahun 2000, yaitu dia juga pemotongan pajak sehingga pertumbuhan PDB real itu mencapai rata-rata 4,4% di tahun 2004 dan tingkat pengangguran turun dari puncaknya sebesar 6,3% pada tahun 2003 menjadi 5,4% di Desember 2004. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata pemotongan pajak ini memiliki dampak-dampak peningkatan dari segi ekonomi. Nah, ini ada kasus yang lain, yaitu adalah kasusnya Barack Obama di tahun 2009, di mana kalau tadi itu kebijakannya hanya multiplier pajak, tapi kalau Obama di sini kebijakannya itu juga multiplier pengeluaran pemerintah, di mana multiplier pengeluaran pemerintah itu ternyata memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan multiplier pajak. Nah, alasannya karena ketika pemerintah itu membelanjakan $1, dolar tersebut pasti dibelanjakan. Sebaliknya, ketika pemerintah memberikan pemotongan pajak $1 kepada rumah tangga, sebagian besar dari dolar itu mungkin akan ditabung. Jadi, kalau masih ingat Y sama dengan C plus S, di mana komponen pendapatan kalau tidak digunakan untuk konsumsi, ya digunakan untuk ditabung gitu. Nah, di sini eh, kasus dari studi kasus dari Barack Obama ini menunjukkan bahwa ternyata multiplier government expenditure ini memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan dengan multiplier pajak. Nah, kemudian bagaimana sih terbentuknya kurva IS dari Keynesian Cross? Jadi kita lihat dulu dari panel yang A ini, di mana di sini ada bunga dan investasi, di mana menunjukkan bahwa eh, yang mempengaruhi investasi itu adalah bunga. Sedangkan yang B itu adalah pertemuan antara actual expenditure dan plan expenditure. Jadi nanti akan ada pertemuannya di mana kemudian itu bisa diturunkan menjadi kurva IS. Nah, sehingga kurva IS ini terbentuk yaitu adalah dengan garis di mana dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kenaikan suku bunga itu akan menurunkan investasi yang direncanakan. Oleh karena itu, kurva investasi memiliki kemiringan yang negatif atau menurun. Dengan demikian, kenaikan suku bunga ini akan menurunkan pendapatan nasional. Nah, ini ya, pada dasarnya kesimpulannya seperti ini. Kemudian, em, kebijakan fiskal ini juga akan menggeser kurva IS, di mana ketika G itu ditingkatkan, ya, jadi pengeluaran yang direncanakan itu meningkat, maka kurva pengeluaran yang direncanakan dalam Keynesian Cross ini akan bergeser ke atas tadi. Ini ya, yang ini. Jadi akan bergeser ke atas, kemudian pendapatan keseimbangan akan meningkat. Nah, karena pada setiap tingkat suku bunga eh, ini pendapatan keseimbangan menjadi lebih tinggi, maka seluruh kurva IS ini akan bergeser ke kanan. Gini. Nah, sebaliknya, ketika terjadi penurunan pengeluaran pemerintah, ini akan menggeser kurva IS ke kiri. Kemudian kenaikan pajak juga akan menggeser kurva IS ke kiri dan penurunan pajak juga akan menggeser kurva IS ke kanan. Nah, intinya adalah
kebijakan fiskal ekspansif itu akan IS akan bergeser ke kanan, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif itu akan menggeser IS ke kiri. Nah, perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kanan, sedangkan perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa akan menggeser kurva IS ke kiri. Nah, tadi setelah kita membahas tentang kurva IS, sekarang kita masuk pada kurva LM. Kalau tadi kurva IS itu adalah Keynesian course, teori yang digunakan. Kalau yang LM itu adalah preferensi likuiditas karena kembali lagi bahwa LM itu adalah liquidity money. Nah, jadi kurva LM ini menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang atau saldo uang real. Nah, suku bunga ini akan menyesuaikan diri yang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap aset paling liquid dalam perekonomian yaitu adalah uang. Jadi kita review terlebih dahulu bahwa penawaran saldo uang real itu bersifat tetap dan tidak bergantung pada suku bunga. Kemudian ke kurva penawaran vertikal, yaitu adalah teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa suku bunga merupakan salah satu penentu jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Jadi di sini diasumsikan bahwa ketika masyarakat itu ingin memegang uang, ya berarti adalah ketika suku bunganya itu eh, turun. Jadi tidak ketika masyarakat tidak menabung, maka suku bunganya ketika masyarakat memilih untuk tidak menabung karena dia berpikir bahwa dia tidak akan mendapatkan pengembalian dari suku bunga gitu. Nah, jadi suku bunga ini merupakan biaya peluang memegang uang, yaitu pendapatan suku bunga yang dikorbankan ketika seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau yang tidak menghasilkan bunga dibandingkan dengan dalam bentuk deposito berbunga atau obligasi. Nah, ini merupakan kurva dari eh, teori liquidity preference atau teori likuiditas. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa kuantitas uang penawarannya bentuknya adalah vertikal, sedangkan agregat demand-nya untuk uangnya itu adalah bentuknya seperti kiri atas ke kanan bawah. Di sini kemiringan negatif karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi yang menurunkan jumlah saldo uang real yang diminta. Kemudian penawaran dan permintaan saldo uang real ini akan menentukan tingkat suku bunga. Artinya, suku bunga ini akan menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan pasar uang. Nah, jadi di sini kita masih review di mana pergeseran kurva penawaran saldo uang real atau penawaran uang, di mana akan bergeser kuantitas uangnya ya dari sebelah kanan ini ke kiri ketika tingkat suku bunga keseimbangan naik dari R1 ke R2, kemudian kenaikan suku bunga ini akan membuat masyarakat bersedia memegang jumlah saldo uang real yang lebih tinggi atau lebih kecil, sorry. Nah, jadi ketika suku bunganya naik, maka masyarakat kan akan berharap bahwa ketika dia menyimpan uang di situ, maka dia akan mendapatkan pengembalian bunga yang lebih besar. Nah, jika bank sentral tiba-tiba meningkatkan jumlah uang beredar, maka penawaran saldo uang real akan bergeser ke kanan dan suku bunga keseimbangan akan turun. Dengan demikian, intinya adalah menurut teori preferensi likuiditas, penurunan jumlah uang beredar itu akan menaikkan suku bunga, sedangkan peningkatan jumlah uang beredar itu akan menurunkan suku bunga. Nah, ini kita bisa melihat efek jangka pendek dan versus efek jangka panjang dari pengetatan moneter, di mana kebijakan moneter ketat atau uang beredar turun ini memiliki dampak berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap suku bunga menurut teori ISLM dan efek Fisher. Dalam jangka pendek, suku bunga nominal di sini ya, ada suku bunga nominal, kemudian ada pendapatan, di mana dalam jangka pendek yang dilihat itu adalah jumlah uang beredarnya. Jadi
jumlah uang beredar otomatis turun, kemudian harganya ternyata belum turun karena harganya kan kaku ya, tadi yang sudah kita pelajari bahwa menurut Keynes bahwa harganya itu kaku, maka tingkat harga ini akan belum menyesuaikan. Sehingga di situ ya, tingkat harganya belum menyesuaikan, sedangkan jumlah uang beredarnya turun, saldo uang realnya turun. Karena kan masyarakat harga-harganya jadi naik. Kemudian, tapi jumlah yang dia punya itu turun. Nah, jadi di sini maka uang itu terasa lebih langka. Nah, ini mengakibatkan yang namanya suku bunganya itu naik di pasar uang. Nah, suku bunga ini akan naik dari R1 ke R2 akibat pendapatan jangka pendek yang turun. Nah, jadi kalau jangka pendek, karena yang berlaku masih harga kaku, maka saldo uang realnya itu turun. Kemudian uang langka di pasar uang. Nah, jadi sehingga suku bunganya itu menjadi naik lama-kelamaan. Nah, sedangkan kalau jangka panjang, ketika harganya fleksibel, yang di sini yang paling disoroti itu adalah inflasinya. Kalau yang tadi kan yang dilihat itu adalah jumlah uang beredar, kemudian satu uang real. Nah, kalau yang ini adalah kita dari efek Fisher, jadi yang dilihat itu adalah inflasi. Nah, dalam jangka panjang, inflasinya akan turun. Jadi ketika jumlah uang beredarnya turun, inflasinya akan turun. Kemudian ekspektasinya juga ikut turun. Jadi pelaku pelaku ekonomi ini mengharap inflasi lebih rendah ke depan, sehingga suku bunga nominalnya menjadi turun sesuai dengan efek Fisher, yaitu I sama dengan R plus P. Jadi turunnya P ini akan menyebabkan suku bunga nominal ini I turun dari R1 ke R2, sehingga output akan kembali ke tingkat potensial Y. Nah, jadi di sini bisa terlihat bahwa ketika ada kebijakan moneter ketat dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu memiliki dampak yang berbeda. Nah, ini contohnya ya. Jadi tahun 1970 ada inflasi di Amerika mencapai 2 digit, yaitu pada tahun 1979 harga konsumen meningkat dengan laju 11,3% per tahun. Kemudian kebijakan moneter ini akan diarahkan untuk menurunkan tingkat inflasi. Nah, ketika uang ketat atau tight money pada tahun 1983 berhasil menurunkan inflasi hingga sekitar 3%. Pada Oktober 79 kita melihat penurunan saldo uang real dan kenaikan suku bunga, sehingga suku bunga nominal pada obligasi pemerintah jangka pendek 3 bulan naik dari sekitar 10% sebelum pengumuman Oktober 79 menjadi 12% pada tahun 80 dan 14% pada tahun 81. Nah, suku bunga tinggi akan bersifat sementara seiring perubahan kebijakan moneter menurunkan inflasi dan ekspektasi inflasi, suku bunga nominal secara bertahap menurun hingga mencapai sekitar 6% pada tahun 1986. Jadi perlu mempertimbangkan baik teori preferensi likuiditas maupun efek Fisher. Dalam jangka pendek, pengetatan moneter menyebabkan suku bunga nominal meningkat, sedangkan dalam jangka panjang, pengetatan moneter menyebabkan suku bunga nominal menjadi turun. Nah, ini ya pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Jadi, kita kembali lagi pada fungsi permintaan uang, yaitu M per P. Kemudian ini sama dengan L, yaitu dipengaruhi oleh suku bunga dan pendapatan. Jadi, jumlah saldo uang real yang diminta berhubungan negatif dengan suku bunga dan berhubungan positif dengan pendapatan. Nah, apa dampak kenaikan pendapatan terhadap suku bunga? Jadi di sini ya kita bisa melihat bahwa kenaikan pendapatan ini akan menggeser kurva permintaan uang ke kanan ya dari yang biru ini ke merah karena penawaran saldo uang real itu tetap atau tidak berubah, maka suku bunganya harus naik dari R1 ke R2 untuk menyeimbangkan pasar uang. Menurut teori preferensi likuiditas, pendapatan yang lebih tinggi ini akan menyebabkan suku bunga menjadi lebih tinggi. Nah, ini akan membentuk yang namanya kurva LM di sini. Nah, sehingga kurva LM itu adalah merangkum hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga ini. Sehingga pendapatan yang lebih tinggi itu akan meningkatkan permintaan uang dan mendorong kenaikan suku bunga, maka kurva LM ini memiliki kemiringan positif.
Nah, kemudian bagaimana kebijakan moneter ini menggeser kurva LM? Jadi, penurunan jumlah uang beredar, suku bunganya itu naik, maka kurva LM ini bergeser ke atas, ya. Peningkatan jumlah uang beredar ketika suku bunganya turun, maka kurva LM ini akan bergeser ke bawah. Kesimpulannya adalah kurva IS yaitu adalah Y, C yaitu dipengaruhi oleh Y min T, plus investment dipengaruhi oleh suku bunga dan government expenditure. Sedangkan kurva LM atau pasar uang itu adalah M per P sama dengan likuiditas, yaitu dipengaruhi oleh suku bunga dan pendapatan. Nah, jadi kurva IS itu menunjukkan kombinasi tingkat suku bunga dan pendapatan yang memenuhi keseimbangan di pasar barang, sedangkan kurva LM menunjukkan kombinasi R dan Y yang memenuhi keseimbangan di pasar uang. Oke, jadi intinya adalah dari teori Keynesian Cross, kemudian teori likuiditas, teori of liquidity preference. Kalau Keynesian Cross itu jadi IS, liquidity of preference itu jadi LM. Akhirnya ada yang namanya ISLM model, dan ISLM ini akan menjadi agregat demand. Dan ini akan menganalisis fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Oke ya, Eh, saya rasa cukup sekian materi mengenai kurva ISLM. Kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya yaitu mengenai keseimbangan IS dan LM. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.